dari nangon solah ide mangedani satindak manole dinole warna kelitayu buketong ada nandingin tumurun dari suci nilo tamo gagar maya ide kautus ngareja pingangene adi sarwa halus makulam lilung sir kuning papekeke sutera jenar sengkang ide macerancang marumbeng maadi sekar taji mapusung maadi gelong agung dari hale saksa ide banabeng rasa awake pas anu jene konen pantes mengabe awak mangempu awak enggalan ke nahe lampus muduha bagus dedare made entek aru kangen sedih aru kangen sedih manyadira bagus dedare kepanggil ide wau apisan kepanggil ide ring pasar ide ring Apa itu sakral? Apa itu profan? Bagaimana praktik ketubuhan yang sakral dan yang profan saling bersinggungan pada koreografi para penari dan masyarakat yang umumnya tak terkategorikan sebagai penari. Membaca Sangyang merupakan pertunjukan yang berangkat dari studi kasus ritual Sangyang dalam hubungannya dengan kehidupan pertanian di desa adat Liana Kauh, Karangasem. Pertunjukan ini berupaya menelusuri dinamika Sangyang dan masyarakat penyangganya, khususnya di desa adat Liana Kauh, serta relasinya dengan biografi para penari dan aktor hari ini. Menyingkap berbagai isu belakang panggung Sangyang yang umumnya tak pernah dihadirkan di ruang profan, di mana Sangyang kerap dikreasikan sebagai tari yang dipentaskan untuk kepentingan pariwisata Bali. Membaca Sangyang
dari masa ke masa, dari panggung belakang ke panggung depan. Apa sesungguhnya yang sedang bergerak dan tumbuh? Apa pula yang telah ditinggalkan? Pertunjukan merupakan serangkaian program membaca pakem kuratorial laku hidup Pekan Kebudayaan Nasional. Pelaku tamu Inyoman Subrate dan Igede Artane, masyarakat Desa Gliana Kauh Karangasem. Penulis dan sutradara Wayan Sumahardika, performer Wulan Saraswati dan Kevin Mulyarta, manajer produksi Inga Delia, manajer panggung, penata kostum dan penata rias D. Krisna, penata artistik dan cahaya Heri Windy Anggara, penata visual Manik Sukadana, penata musik Yogi Sukawiatnyana, asisten manajer produksi dan dokumentasi Amrita Dharma, produser Agus Wiratama. Produksi Mulawali Performance Forum berkolaborasi bersama Museum Sangyang Dedari Giri Amerta Desa Adat Gliana Kauh Karangasem, Agumi, Jelana Creative Movement, Komunitas Kalipentas, Napak 7, dan Sandikala Film. Aduh Mira, aduh Mira, wong jerone puri, hancak saji dibencingan, kekayonan pinggir kesisi, tidong pendek, tengkodak kemi, odakin juru geningi, odakin juru kidungi, manyeresek nanjekin kempul napi nanjekin noyi bagus tiang inyoma, kempul memanisa bilang sayang
Alam adalah kehidupan. Tidak akan ada kehidupan di bumi ini tanpa alam. Untuk itu, marilah kita jaga bersama alam ini demi keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi, dan juga kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Sebagian besar masyarakat di Desa Adat Giliana Kauh, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, berprofesi sebagai petani. Mereka hingga kini masih menanam yang namanya padi tahun. Padi tahun yang merupakan warisan dari para leluhur mereka yang masih ditanam hingga kini dengan cara tradisional, pengolahannya pun secara tradisional dengan memakai sapi atau membajak. Begitu juga panennya, kami masih memakai ane-ane. Bapak Ibu, inilah padi tahun Desa Adat Giliana Kauh yang merupakan warisan dari para leluhur kami. Kita semua percaya bahwa semua ritual yang ada di desa adalah cara kami, cara penduduk desa untuk menghubungkan diri, untuk memuliakan alam. Seperti contohnya ritual Sangyang ini sendiri. Begitu juga hari ini bagi kami di Bali adalah hari yang spesial yang kami namakan dengan Tumpak Uye, di mana Tumpak Uye itu adalah sebuah upacara untuk memuliakan para binatang. Di Bali kami kenal dengan Tumpak Handang. Ada juga yang kami kenal dengan Tumpak Warige atau Tumpak Uduh. Di sana kami memuliakan tumbuh-tumbuhan agar bisa menghasilkan yang maksimal. Saya dilahirkan 50 tahun yang lalu, tepatnya 10 September 73, yang ketika itu sudah tidak ada lagi Sangyang di desa kami. Sangyang adalah sebuah tarian kuno yang dipercaya sebagai tarian Prahindu yang sudah ada sejak zaman Prahindu, di mana tarian itu adalah sebuah tarian yang mengundang para dewa-dewi untuk turun ke bumi, untuk merangsuki para penari, untuk memberikan anugerah pada para petani padi-padi. Setelah hampir 20 tahun lamanya, ketika itu, tepatnya tahun 90-an, saya dipercaya sebagai pengurus Sekedruni kalau di Bali, kalau di Desa Adat di Bali, atau semacam ketua pemuda-pemudi desa, di mana saat itu kembali digelar tarian Sangyang ini. Tarian Sangyang ini ada, menurut cerita orang-orang tua kami itu, ada 3 jenis tari Sangyang, yaitu Sangyang Dedari, Sangyang Jaran Gading, dan Sangyang Jaran Putih. Di mana untuk saat ini kami hanya masih tinggal laksanakan ritualnya Sangyang Dedari dan Sangyang Jaran Gading, di mana Sangyang Jaran Putih seiring dengan waktu dan juga sebagian hampir 80% pengayah atau penari Sangyang Jaran Putih ini sudah tiada, berikut almarhum. Itulah salah satu mengapa tarian itu juga tidak ditarikan hingga kini. Nah, tepatnya kembali di tahun 90-an, petani mulai merasakan ketika padi-padi mereka mulai penghasilannya menurun karena dimakan oleh wereng, balang sangit, burung, tikus, dan yang lainnya. Oleh karena itu, diputuskanlah oleh para tetua kami, tokoh-tokoh desa, pemangku desa, dan diambil keputusan oleh orang yang sangat dihormati, yaitu selaku Kliang Adat ketika itu, yang namanya Inengah Likup,
Jero Kelian Adat Inengah Likup memutuskan untuk kembali dilaksanakan ritual Sangyang ini. Saya Wulan. Saya perempuan. Ibu saya berasal dari Kabupaten Tabanan, sebuah tempat yang terkenal akan lumbung padinya. Dulu, di tempat ini, sering digelar tari Sangyang. Namun kini, tak ada. Menjadi Wulan, menjadi perempuan, merupakan batu sandungan bagi keluarga bapak yang mewarisi lahan pertanian di desa Busungbiu, Buleleng, Bali Utara. Sebuah tempat yang jaraknya 128,7 km dari desa adat Grianakau, Karangasem. Tak ada lelaki yang lahir dari ibu saya yang seorang perempuan. Ya, adik saya pun perempuan. Kami perempuan tak punya hak memiliki lahan warisan. Anak-anak perempuan di desa kami yang berusia sekitar 8 sampai 11 tahun berkumpul menarikan Sangyang Dedari, tarian yang kami percayai sebagai tari tolak bala, mendatangkan kesuburan bagi padi-padi yang mulai menguning. 7 anak perempuan menari Sangyang Dedari, seorang lelaki sepuh pemangku pura menarikan Sangyang Jaran Gading. Mereka menari diiringi nyanyian dari jero gending Sangyang. Nyanyian Sangyang yang diwariskan dari generasi ke generasi pada perempuan di desa kami. Mereka belajar hanya dari mendengar, hanya dengan melakukan. Seperti cara kami menanam bibit-bibit padi tahun
diwariskan turun-temurun oleh leluhur kami. Hanya dengan mendengar, hanya dengan melakukan. 7 anak perempuan menari Sangyang Dedari. Seorang lelaki sepuh pemangku pura menarikan Sangyang Jaran Gading. Mereka hanya mendengar nyanyian Sangyang, lalu menari Sangyang Jaran Gading, lalu menari Sangyang Dedari. Mengajarkan kami untuk selalu mendengar, untuk selalu melakukan. Belajar tentang padi-padi, belajar tentang segala yang hidup di desa kami. Ini adalah batu. Muntahan Gunung Agung erupsi tahun 1965 di desa kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba dibayangkan jika batu ini menimpa kepala bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimanakah rasanya dan apa yang akan terjadi? Ya, saya bersyukur karena tidak ada keluarga saya yang menjadi korban ketika itu. Jarak Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali yang berada di sisi timur Pulau Bali, hanya 9 km dari puncak kawah ke desa kami. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, itu adalah jarak yang cukup dekat dan sangat membahayakan desa kami jika terjadi bencana seperti erupsi tahun 1963. Tetapi sesuatu yang sangat tidak terlupakan bagi saya dan mungkin membuat Bapak dan Ibu juga tercengang, yaitu cerita dari para tetua dan leluhur kami, bahwa ketika para warga desa sebelah mengungsi ketika terjadi letusan Gunung Agung, tetapi warga desa kami, warga desa adat Gilianakau ketika itu justru memilih lebih untuk melaksanakan ritual yang mereka yakini akan menyelamatkan desa dan diri mereka. Ritual itu mereka namakan dengan ritual pemendak, yaitu sebuah upacara untuk memohon pada para dewa utamanya yang berstana di Giri Tolangkir atau puncak gunung agar mereka terbebas dari bencana erupsi. Tetapi justru warga desa sebelah
menertawakan apa yang mereka lakukan. Tidak berselang lama memang, tidak hitungan menit, ternyata di hulu desa, tepatnya 500 meter dari utara desa kami, tiba-tiba aliran lahar yang sebelumnya mengarah persis di desa kami, berbelok 90 derajat dan mengaliri desa-desa yang sempat menertawakan para leluhur kami mengadakan ritual. Tahun 2017, Gunung Agung kembali erupsi. Pemerintah mengevakuasi. Kami terpaksa meninggalkan rumah. Sapi-sapi terpaksa kami jual dengan harga yang sangat murah. Padi-padi di sawah kami biarkan tumbuh liar tak bertuan. Dari Busungbiu, Bapak memboyong kami ke Denpasar. Saya, yang semula tak dekat dengan lahan pertanian warisan Bapak, justru baru mulai mengenal persawahan di kota Denpasar. Di sebelah rumah saya, yang dibangun di atas kafling tanah sawah, dari Bapak, saya dikenalkan dengan para petani. Dari para petani, saya dikenalkan dengan Pura Dugul. Sebuah tempat pemujaan bagi padi-padi kepada Dewi Sri. Dari puja-puji kepada Dewi Sri, saya paham bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di tengah sawah. Laki-laki membibit padi, perempuan membibit padi. Laki-laki menanam padi, perempuan juga demikian. Laki-laki memanen padi, pun demikian perempuan. Begitulah Bapak mengajari saya bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan adalah setara, sama-sama di mata padi, sama-sama makan nasi. Soniat maka orang Mesir. Tahun 1967, pasca meledusnya Gunung Agung, Sang Hyang yang sempat terhenti
mulai digelar kembali. Sesekali Bapak mengajak kami ke kampung halaman. Tahun 70-an, bapak-bapak di desa membawa bibit padi unggul dari Bapak Pusat. Padi-padi masa kian ditinggalkan, Sangyang ditinggalkan, perlahan-lahan hilang terlupakan. Saudara Bapak meminta lahan warisan bagian Bapak karena saya perempuan, adik saya perempuan, semua perempuan. Tahun 90-an, bapak-bapak di desa kian resah karena padi tak kunjung berbuah. Sangyang diingat-ingat. Bapak-bapak di desa kembali memanggil Sangyang turun ke bumi. Saya percaya Bapak tak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Bapak menyayangi kami selayaknya laki-laki. Tahun 2003, Sangyang sempat kembali tak digelar lantaran tak ada anak perempuan yang lahir sekisaran tahun sekian. Namun kata-kata paman selalu terngiang, tak ada lelaki, tak ada lelaki, maka sudah selayaknya kalian pergi. Tahun 2009, Sangyang kembali digelar. Pak, Bapak kemana Pak? Tahun 2017, Gunung Agung kembali meletus. Bapak Provinsi mengimbau kami untuk mengungsi. Bapak dan kami mengungsi di dana darurat. Bapak Bupati datang sesekali, lalu pergi ke layar-layar televisi. Bapak! Kenapa Bapak lebih memilih judi dibandingkan anak-anakku, Pak?
Ya, berikan tepuk tangan untuk koreografer Kevin Mulyarta yang telah menarikan tari Sangyang Jaran. Pin, cut, Pin, Kevin, cut, Pin, cut. Kok cut? Ketisin dulu, baru mau sadar nih. Ulang. This. Ya, berikan tepuk tangan untuk Kevin Mulyarta. Itu Naemo. Kalau di Bali tuh, Sangyang biasanya diketisin dulu, baru mau sadar. Ya gitu para hadirin. Jadi kalau di Bali biasanya tari Sangyang itu sesudah menari, penarinya diketisin tirta. Tirta itu merupakan air suci ya, agar si penari kembali lagi ke kesadarannya gitu ya. Ya, gitu, Tapi kalau yang ini tari Sangyang-Sangyangan ini. Saya mau dengar pendapat dari Pak Jero dan Bli Gede ya. Pak Jero, Bli Gede, silakan kembali ke panggung. Ya, silakan. Ya, para hadirin, di sebelah saya telah hadir Pak Jero, Pak Jero Bendesa dari Desa Adat Griana Kao, Ya, dari selamat Karangasem. malam. Kemudian ada Bli Gede. Bli Gede merupakan petani pemuda yang ada di Desa Adat Griana Kao. Ya, Bli ya? Ya. Oke. Baik, silakan Bli Gede dan Pak Jero, silakan duduk. Ya, terima kasih Pak Jero, Bli Gede sudah berkenan hadir dalam ikut mempresentasikan dalam pementasan ini ya, pementasan tari Sangyang. Terima kasih atas keterlibatan Pak Jero dan Bli Gede. Ya. Baik, terima kasih Ulan. Terima kasih juga pada Kelvin atas dan juga adik-adik dari Mula Wali Institute yang sudah mengajak kami ikut serta dalam penunjukan yang bertajuk Membaca Sangyang ini. Terima kasih juga atas nama warga Desa Adat Griana Kao, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem kepada Pekan Kebudayaan Nasional yang sudah memberikan kami warga desa untuk berbagi terkait pengalaman kami, baik itu masalah tradisi, adat, seni, dan budaya, juga khususnya mengenai budaya pertanian di desa kami. Ya, kami juga berterima kasih karena belajar banyak dari masyarakat Desa Adat Griana, terutamanya tentang tari Sangyang gitu. Kalau boleh saya tahu bagaimana tanggapan dari Pak Jero terkait dengan tari Sangyang yang dipentaskan oleh Kevin yang mencoba untuk merekonstruksi tari Sangyang itu. Bagaimana menurut Pak Jero? Baik, sangat luar biasa sekali. Saya apresiasi sekali Kelvin bisa menarikan dengan penuh penjiwaan. Ini namanya kalau di Bali kita bilang metaksu ya. Oh, metaksu. Ya, hampir mendekati realnya. Berwibawa gitu ya, memiliki karisma. Karena benar-benar ya dalam melakukannya itu benar-benar dengan sungguhan hati. Dan tidak sana itu mulai dari datang ke desa dan bisa menyatu dengan alam bagaimana karakter dari penari dan alam di Desa Adat Griana Kao. Sangat itu yang bikin Kelvin bisa menarikan dengan sangat sempurna. Tetapi seperti yang kita semua ketahui, mungkin untuk di Bali ada yang namanya 3 genre tari Bali. Apa saja itu Pak? Ya, satu itu adalah tari wali. Ya, yang kedua adalah tari bebali dan ketiga adalah tari balih-balihan atau pertunjukan. Kalau di Bali tari wali itu adalah sebuah tarian sakral yang biasa hanya dipentaskan untuk sebuah ritual upacara di desa tertentu. Ya, seperti ritual Sangyang Dedari ini. Sedangkan tari bebali adalah sebuah tarian semi sakral yang sifatnya juga mengiringi upacara-upacara besar keagamaan seperti kalau di Bali ada upacara karya, tabel gento yang datangnya hampir 40 tahun sekali atau upacara karya besar itulah. Ya. Dan yang terakhir adalah tari balih-balihan atau pertunjukan. Mungkin salah satunya yang ditarikan Kelvin ini termasuk dalam kategori yang ketiga, tari balih-balihan atau pertunjukan. Karena ini bisa digelar di mana-mana, artinya dalam waktu dan tempat yang beda. Karena tidak demikian dengan halnya dengan tari Bali, khususnya
dari wali di desa adat kami, yaitu terkait dengan Sangyang Jaran dan Sangyang Dedari. Tari ini tidak bisa ditarikan di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Tarian Sangyang Dedari ini hanya ditarikan setiap tahun sekali, dan ini ada patokannya, yaitu berhubungan dengan keberadaan padi tahun namanya ini. Ketika pada tahapan yang ke-6 kalau tidak salah itu di penanaman padi tahun, yaitu ketika mulai mud padi, di sanalah ditarikan tarian Sangyang ini, karena ini adalah berfungsi sebagai punak bala agar nantinya padi-padi itu tidak diserang oleh hama orang. Itulah sebuah kepercayaan di desa kami. Kira-kira bulan apa, Pak? Oh ya, tepatnya ini dilaksanakan bulan April. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu, setelah 15 hari kurang lebih itu, setelah hari raya Nyepi atau Silent Day. Artinya itu dilaksanakan, itu kisaran kalau penanggalan Bali itu yaitu Purnama Kedase atau Dilem Kedase itu. Itu bisa geser-geser karena selama ini kami tidak bisa memberikan waktu yang tepat karena juga terkait situasi padi, karena perkembangannya mungkin lagi beda 5 atau 10 hari ya, tetap karena memakai patokan dari padi itu sendiri. Dan mungkin tidak demikian halnya dengan tari-tari yang ada di luar desa adat kami, misalnya kalau di Ubud, di Kude itu biasanya tari Sangyang juga bahkan sekarang sudah dipentaskan di hotel-hotel. Oh, di hotel-hotel. Ya, tapi kami bukannya tidak setuju. Memang bukannya tidak mendukung keberadaan pariwisata. Kami tetap karena itu adalah sebuah income yang sangat luar biasa untuk kita semua. Tapi memang ada titik di mana mestinya tarian sakral itu tidak diobrol seperti itu. Nah itu yang saya maksudkan mungkin. Dan selain itu masalah tari wali atau tari Sangyang Jaran dan Sangyang Dedari yang ada di desa adat kami, bapak-bapak, ibu-ibu, yang lebih menarik ini bukan masalah ngobok apinya atau menari di debusnya ataupun saat kerauhan. Tidak. Karena lebih dari itu mungkin seperti yang telah dilakukan oleh Kevin, bahwa untuk menyelami maksudnya bagaimana kehidupan warga kami di desa adat Girankau bersatu dan menyatu dengan alam, memudayakan alam. Karena keberadaan daripada ritual Sangyang ini sangat erat kaitannya dengan penanaman padi ini. Inilah yang membuat circle-nya, artinya sustainable-nya tetap bisa berjalan. Karena dengan padi dan Sangyang, kalau nanti padi ini sudah tiada, ketika lahan-lahan habis terjual, otomatis Sangyang itu tidak akan ada. Nah untuk itu, di sini kita mohon bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendukung kami, karena memang sebagian lahan kami yang sudah kecil, mungkin hampir 40% dikuasai orang luar. Kami khawatir nantinya ketika sawah-sawah sudah tidak ada lagi dan padi tidak ada, ini Sangyang juga tidak ada. Nah kami lagi mengembangkan ini kembali padi tahun ini, mudah-mudahan lah restu bapak-bapak, ibu dan semuanya nanti kami di desa masih tetap Sangyang tetap ajak, padi-padi masih kami tetap lestari begitu. Oh iya, baik Pak. Baik, kalau bagaimana tanggapan atau masyarakat desa adat Girianekau memaknai tari Sangyang itu Pak? Karena tadi erat kaitannya dengan pertanian, persawahan. Baik, sekali lagi kalau maknanya ya, itu sudah menjadi kepercayaan masyarakat kami, di mana tarian Sangyang itu sangat dipercaya dan kental bahwa sebagai tarian penolak bala, yaitu mereka yakin dan percaya dengan tetap melaksanakan ritual ini, padi-padi mereka bisa tetap tumbuh subur, tidak diganggu oleh hama. Karena itulah mulai tahun 90-an hingga hari ini, apalagi kebetulan saya yang menjabat sebagai pendesa adat di sana, karena peranan desa adat sangat penting sekali untuk mempertahankan adat dan budaya di Bali. Karena kalau desa adat itu lemah, seperti di kota atau bagaimana, itu otomatis bagaimana memelihara adat dan tradisi seni dan budaya itu akan lemah juga. Kalau di Bali kami percaya kalau adat tradisi itu sudah punah, desa adat tidak ada, di sanalah sebenarnya titik kelemahan untuk Bali. Oh begitu. Iya, begitu. Terima kasih Pak. Lalu bagaimana ini peran pemuda petani ini ya yang berusaha untuk mempertahankan padi. Tadi telah disebutkan ada padi masa atau padi tahun. Mungkin bisa dijelaskan padi masa itu apa? Beli Gede silakan dijelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih Dek Ulan. Ya. Mengenai padi masa itu sudah dikembangkan itu sejak
dahulu ya oleh leluhur kami yang ada di desa adat Griana Kauh itu tepatnya. Nah, padi ini biasanya ditanam ya. Tanam itu setiap 1 tahun sekali. Itu biasanya ditanam pada bulan Desember. Padi ini mulai dari tanam sampai bisa dipanen itu memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Jadi itu ditanamnya bulan Desember, sudah bisa panen pada bulan April. Sebelum penanaman itu biasa dilaksanakan olah lahan oleh para petani kami zaman dahulu seperti itu. Di mana proses pengolahan tersebut adalah dengan menggunakan sapi dengan tanah tersebut dibajak, kemudian diberikan pupuk. Pupuk itu pupuk alami sekali karena itu yang dipakai adalah berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan dan sapi yang dipelihara petani itu sendiri, dan juga ditambah juga dengan dedaunan yang berasal dari pepohonan seperti itu. Dan juga kadang yang dipakai itu adalah jerami dari padi itu sendiri pada periode tanam sebelumnya seperti itu. Ya. Kalau perbedaan padi mase dengan padi biasanya apa, Bli? Ya, yang membedakan padi mase atau yang lebih kenal dengan padi tahun itu, ya berdasarkan yang saya warisi ya, yang saya laksanakan sampai sekarang. Yang pertama itu adalah saya sendiri di sini mengembangkan ada 5 macam varian ya padi mase atau padi tahun itu sendiri. Oh, padi mase bisa disebut juga padi tahun seperti itu. Jadi padi mase ada 5 jenis. Iya, ada 5 jenis. Yang saya biasa kembangkan di rumah itu seperti itu. Apa saja itu? Yang ini namanya padi tahun itu sendiri. Padi tahun, yang kemudian ini ada namanya padi ketan tahun seperti itu. Ada padi merah. Ketan, padi merah. Iya, padi merah. Juga ada ketaningse. Ketaningse gitu namanya. Oh, ya. Dan juga ada ketan gajeh. Ya. Gajeh. Ya, ketan gajeh. Semua padi ini itu biasa dipakai untuk kegiatan upacara keagamaan yang ada di Bali seperti itu. Terlebih-lebih juga bisa sebenarnya dalam padi mase ini itu yang saya biasa tanam itu adalah pada bulan itu Desember. Di samping menanam padi mase itu saya juga menanam namanya padi unggul. Padi unggul. Ya, padi unggul. Jadi selang-seling. Ya, selang-seling seperti itu. Sesudah itu padi unggul. Ya, padi unggul. Untuk padi unggul itu biasanya ditanam sekitar pada bulan Agustus seperti itu. Selang-seling jadinya menanamnya. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari padi mase dengan padi tahun tersebut, itu kita bisa lihat. Yang pertama dari fisik padi itu sendiri. Di mana padi mase atau padi tahun itu memiliki tinggi yang lebih tinggi ya. Tingginya itu sekitar 1,5 meter. Ya, 1,5 meter, dan juga malainya panjang-panjang seperti ini. Oh ya, itu panjang. Ya, padi masenya. Oh ya. Kalau padi unggul itu pohonnya itu cenderung lebih pendek dan malainya juga pendek seperti itu. Yang kedua yang membedakan dari pemakaian pupuk ya. Di mana untuk padi mase ini pupuknya yang dipakai itu lebih hemat. Ya, jadi lebih hemat. Karena organik ya? Iya, karena bisa dikembangkan secara organik. Dan padi unggul itu justru itu lebih boros akan pupuk seperti itu. Karena ini adalah padi lokal, jadi sedikit saja itu diisi pupuk karena sudah menyatu dengan tanah yang ada di desa kami seperti itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak pupuknya, itu sudah bisa menghasilkan seperti itu. Oh begitu, Ya. baik. Sudah menyatu dengan. Iya, seperti itu. Selain itu, beras atau hasil dari padi ini itu bisa dipakai untuk membuat jajan untuk menunjang kegiatan upacara keagamaan. Oh, Ya, gitu. seperti yang akan kami laksanakan itu pada bulan akhir Oktober ini sudah mulai adalah usaha begoreng, di mana
padi-padi ini semua dipakai, Oh. termasuk padi. Harus seperti- padi ini. Iya, untuk Ya. membuat salaran namanya. Dan juga kalau sudah beras itu bisa membuat jaje ngine dan Oh, juga gitu. jaje goreng seperti itu. Dan rasanya juga lebih Lebih enak. harum Harum? dan lebih enak. Oh. Itu kami percaya mungkin karena dalam proses penanaman padi masuk itu berbagai ada upacaranya ya, mulai dari menanam sampai mulai panen tersebut. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh Pak Jeronya selaku ketua kami di desa seperti Oh, itu. gitu. Iya, Baik. Mbak Baik, Ula. mungkin, Pak ya, terima kasih Pak Gede. Baik, sebenarnya saya ingin beri aplaus dulu pada Pak Gede, ya. Kenapa? Karena beliau ini saya selalu andalkan di desa dulu sebagai ketua Yuwana juga. Selain keluarganya yang masih konsisten dulu sebelum kita kembangkan kembali pada tahun ini, hanya dari keluarga beliau, dari kakek, neneknya, bapaknya, ketika pada petani semua beralih ke padi yang konvensional atau padi unggul, mereka masih tetap bisa bertahan di situ. Nah, karena itulah Sangyang masih tetap bisa berjalan hingga saat ini. Di samping itu, sekali lagi aplaus buat Pak Gede karena sekarang saya percayakan beliau juga sebagai pengurus kelompok tani organik. Wah. Dan Astukare ini kami sudah lolos dari Lesos. Sertifikasi Seroliman Ya. ya. Dan saya dulu juga ada seorang teman, mohon maaf saya sebut namanya Ibu Gek Saras yang sepakat dengan saya untuk menjadikan desa Griana Kau sebagai desa organik. Dan itulah cita-cita saya, kenapa saya masih duduk di sini dan mau ngayah selaku desa adat. Menggandeng dengan pemuda, saya berharap ini adalah awal saya punya cita-cita. Mungkin setelah ini desa saya bisa semuanya menjadi organik. Karena kita malu kepada ibu pertiwi kita. Ibu pertiwi kita sudah sakit sekali. Mari Bapak Ibu kita sebarkan semua, sekalipun mari kita lakukan sesuatu yang kecil tapi akan berimpas yang besar. Karena pupuk kimia, plastik, pupuk kimia yang kami rasakan sekali. Waduh sekarang yang masih memakai pupuk kimia itu tanahnya sudah kering kerontang itu. Semakin tahun mereka harus menggunakan pupuk kimia kalau itu tidak bisa menghasilkan. Tapi dengan organik ini kami bisa cuman memakai jerami, pupuk kandang, daun-daunan itu sudah cukup sebenarnya. Leluhur kami dulu sebelum ada pupuk kimia masuk itu sebenarnya bisa menghasilkan padi gage yang di sawah tidak ada air pun bisa menghasilkan. Tapi karena petani sudah merasa nyaman dengan pupuk kimia, itu kesalahan siapa ya itulah. Tapi mari kita suarakan bersama-sama bagaimana agar masyarakat petani khususnya bisa kembali ke organik untuk merawat bumi kita, untuk kehidupan kita bersama kelak khususnya agar bisa kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Nah sedikit mungkin saya tambahkan terkait dengan ritual ini masih ya. Sebenarnya ritual padi tahun ini ada 8 tahapan Ibu, Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin sekali Bapak Ibu bisa mencicipi bagaimana rasa padi tahun ini, nasinya. Karena baunya 10 meter Ibu sudah bisa cium. Iya, Dari harum sini 10 meter di sini menanak nasi sudah kecium dan bulan. Saya berharap mungkin suatu saat Bapak Ibu punya waktu pas ritual Sangyang Dedari, saya akan suguhkan ini biar Bapak Ibu bisa merasakannya. Tahapan padi tahun ini adalah dari pertama, yaitu mulai dari menanam itu sudah ada upacaranya, yaitu namanya pedewasan. Pedewasan adalah hari baik untuk menanam, diikuti dengan upacara. Yang kedua namanya mubuhang, itu sebuah upacara memperlakukan seperti bayi lah, baru lahir begitu, dan juga memberikan semacam upah kepada orang-orang yang akan mengganggu, dan dengan memberikan semacam upah, tapi dengan catatan kita juga akan berikan sanksi. Seandainya mereka mengganggu padi-padi itu, mereka akan dipacak karena di sana ada juga bumung tiing yang sontengnya begini. Cewek orang sangat, ini saya kasih upah pada kamu, kalau nanti kamu mengganggu padi-padi, kamu akan mendapat sanksi dengan ditusuk oleh bambu runcing ini. Begitu. Orang tua saya bilang. Ada mantra Nah, khususnya. itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah ini adalah sebagai permohonan kepada Dewi Sri, yaitu Aci Nyungsung. Ini Aci Nyungsung dilaksanakan di Pura Pusa. Oh ya, mohon maaf, ini saya kurang lagi, maaf. Sebenarnya sebelum pendewasaan ini ada upacara
Usa Bemping namanya. Itu tempatnya di Pura Pusa juga. Usa Bemping adalah di mana penganugerahan bibit padi ini. Bibit padi ini kita upacarai, kemudian dibagikan pada penduduk desa yang mau menanam. Itu yang pertama tahapannya. Kemudian baru padewasan, mubuhang, kemudian nyungsung adalah sebagai bentuk untuk penghormatan kepada Dewi Padi, Dewi Sri. Dan yang kelima ya. Kelima sekarang. Kelima, Mobiu Kukung. Mobiu Kukung adalah sebuah upacara ketika membud padi, itu beling padi kalau mungkin dimanusiakan kita ketika hamil. Dan yang keenam inilah kita laksanakan ritual Sangyang Dedari itu. Yaitu sebuah ritual wajib ini ketika mulai embud dan menguning di sana dilaksanakan. Karena di sana biar hama-hama tidak mengganggu. Memang sampai detik ini setelah laksanakan itu kami tidak pernah merasakan gagal panen. Bisa ditanya, buktinya saya tidak hanya bicara sini. Ya syukurlah, ya begitu. Ya. Kemudian tidak cukup di situ, habis itu di sebelum panen kita ada lagi upacara namanya upacara mendak. Artinya biasa sebelum ini padi dipanen dan dibawa ke rumah atau di jineng, kita kembali melaksanakan upacara mendak. Nah, upacara yang terakhir setelah kita panen dan taruh di padinya itu ada upacara yang terakhir yaitu upacara mantenin. Nah, itu Bapak Ibu, itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi di desa-desa lain mungkin agak menurun, tapi di desa kami tetap masih melaksanakan. Wah, gitu. luar biasa. Iya. Ya, tepuk tangan. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Luar biasa Mungkin dedikasi Pak Jero dan Beli Gede. Ya. Jadi kita sudah mengetahui juga bahwasannya tari Sangyang erat kaitannya dengan pertanian, terutama di desa adat Griana Kau ya yang masih dipertahankan. Baik, saya buka sesi pertanyaan jika ada dari Bapak Ibu para hadirin yang ingin bertanya atau memiliki tanggapan seputar padi masa, padi tahun, tari Sangyang atau desa adat Griana, ya saya persilakan. Nama saya Indah, saya datang dari Solo, saya temannya si Sonia dan Mbak Saras. Sangat menarik pertunjukan itu tadi, terutama dikenalkannya dengan kalau saya menangkap adalah biografi yang diceritakan dengan cara berbeda. Nah, hanya saja karena ini sangat menarik dan saya hanya menangkap sedikit-sedikit sebab yang diungkapkan itu dengan bahasa-bahasa adat. Jadi saya beberapa kali bertanya dengan sebelah kanan dan kiri saya itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Terus yang terakhir saya bilang nanti kalau bubaran saya mau ke sana dulu mau lihat apa perbedaan padi-padi itu. Nah, saya hanya ingin menanggapi apakah tidak sebaiknya kalau pas diskusi semacam ini minta tolong diberi penjelasan yang supaya orang di luar adat Bali itu paham. Enggak, saya nangkepnya sepatah-sepatah atau sepotong-sepotong begitu. Jadi kalau seandainya tidak melalui gambar tadi, saya pasti akan bingung. Itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih tanggapannya. Mungkin ada istilah-istilah khusus ya yang nanti bisa didiskusikan sesudah pentas. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi ada lagi. Ya, kita tampung dulu pertanyaannya. Ya, selamat sore. Tiga saja. Tiga saja, silakan Pak. Selamat sore, saya Iskandar. Saya ingin bertanya tadi Bapak bilang tari Sangyang ini sempat punah ya, dan mulai di tahun 90 mulai dicarikan. Ya, nah dan bagaimana dari Bapak saat itu untuk melestarikannya lagi dari 3 tarian yang ada kan hanya 2 yang akhirnya bisa kita dilanjutkan untuk dilestarikan karena yang satu lagi sudah sangat lebih sepuh orang-orangnya dan tidak
tidak bisa apa namanya? benar. Tidak ada yang Ya. Tidak Jadi bisa mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Karena tadi kan hanya dalam bentuk saat adegan dijelaskan menurut saya masih kurang. Itu aja sih, mungkin saya ingin lebih tahu. Lebih tahu Iya. kenapa tidak ada. Iya, kenapa tidak ada untuk yang satunya lagi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada lagi yang saya buka untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin ditanggapi dulu. Baik, ditanggapi. Silakan, Pak Jemat. Baik, izin ya, mungkin saya tanggapi sedikit. Izin, mohon nama Bapak siapa? Pak Iskandar. Baik, Pak Iskandar, terima kasih. Terkait keberadaan Sangyang, ya, seperti itu dijelaskan bahwa sekitar tarian ini kembali dilaksanakan di sekitar tahun 90-an, karena itu dah dimana pada awalnya itu ketika ada beberapa faktor, misalnya bencana alam kayak 663 itu gunung meletus, ketika mereka mengungsi, mereka tidak menarikan. Pun begitu ketika kami mengungsi tahun 17, karena itu tidak juga ditarikan. Juga COVID kemarin karena ada aturan. Satu, karena ada faktor-faktor yang setelah tidak ditarikan itu mereka merasa nyaman ya, atau merasa nyaman, tapi setelah diingatkan oleh alam seperti itu, akhirnya ya. Nah, di titik itu desa, terutama desa adat, pemuda, juru gending Sangyang yang punya peranan penting di sini. Jadi memang kami punya kerja keras di sana, di awal untuk membangkitkan itu, memang di sana. Selain faktor-faktor alam lainnya, memang khusus untuk penari Sangyang Jaran Gading itu, seperti saya katakan dari, mohon izin, Sinampura, karena kepercayaan kami di Bali ada dari 6 penari Sangyang Jaran, yang 5 sudah almarhum dan sudah melinggih. Jadinya mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya. Ya sekarang masih tinggal 1, itu Jero Mangkuwangi namanya. Itu umurnya sekarang mungkin sudah 65. Temannya Buge Saras ya, Jero Mangku itu ya, sering ya. Nah itulah masalah-masalah yang membuat atau yang membuat tarian ini karena tidak bisa sesuai harapan kita. Begitu juga dengan tari Sangyang Dedari ini, kadang-kadang kita berharap tunjuk 7 atau lebih penari, tapi yang dirangsuki cuman mungkin bisa 5 atau berapa begitu. Artinya jadi tidak ya, semua orang terpilih untuk kita pun ini. Dalam menarikan dalam ritual itu tidak berani menggaransi bahwa nanti pun ketika kami akan melaksanakan ritual Sangyang itu secara pribadi dan kelembagaan kami tidak berani menggaransi itu akan jadi karena tergantung beliau mau turun enggak begitu ya. Tapi selama ini memang sih untuk Sangyang Dedari itu Astung Hara ya, tetap jalan sampai hari ini. Nah itulah faktor-faktor memang di awal itu jadi permasalahan, tapi kembali lagi ini faktor juru gending. Karena itulah untuk juru gending Sangyang Jaran Putih, nah ini keterlambatan kami dalam mendokumentasikan juga karena keburu beliau meninggal, baru kesadaran kami bagaimana caranya merekonstruksi dari Sangyang Jaran Putih itu. Selain juga memang sekalipun nyanyiannya ada, tapi karena Sangyang Jaran Putih itu ditarikan bergandengan 2 orang begitu. Tapi memang pas ketika saya masih umur berapa 15 berapa umur mungkin kita tahun 95-an itu 95? masih ada bisa sempat cuman masih nyanyiannya ini masih tidak full udah setengah itu. Karena permintaan dari Sangyang yang meminta agar akhirnya penyanyi itu juru gendengnya agak kelabakan juga karena yang penyanyi itu sudah almarhum banyak tapi memang ada sih yang diwariskan secara turun-temurun memang gitu. Seperti garisnya itu cuman sempat terpotong di sana Pak. Ya, mungkin itu sih yang bisa. Nah, makanya sampai sekarang kita memang amankan dengan bantuan dulu dari, mohon maaf saya selalu menyebut ini karena luar biasa ini Bu Saras Dumun pernah melakukan penelitian dan ada arsipnya juga, dan sekarang semacam dari Mula Wali ini juga kami dapat sesuatu dan mohon untuk diarsipkan karena itulah kekurangan kami dengan SDM dan kami di desa tidak punya SDM untuk melaksanakan dalam dokumentasi yang sebenarnya memang sangat-sangat penting dan baru kami sadari betapa pentingnya sebuah dokumentasi riset yang dilaksanakan oleh akademisi begitu. Mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Terima kasih
Baik, jadi itu ya, selain tarinya juga liriknya juga penting gitu ya untuk diteruskan dari generasi ke generasi gitu ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Tidak ada? Mungkin nanti ada. Ya, mungkin jika ada pertanyaan kita bisa melakukan diskusi ya sesudah di luar pementasan ya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka izinkan saya memohon bantuan dari para hadirin. Boleh? Boleh. Terima kasih. Jadi seperti yang kita simak bersama dari Pak Jero dan dari Beli Gede bahwasannya tari Sangyang merupakan tari yang sangat erat kaitannya dengan pertanian. Nah, dalam hal jika kita berbicara tentang kesenian, bahwa tari Sangyang ini merupakan banyak gitu ya, menginspirasi tari-tari yang ada di Bali. Jadi banyak tari-tari Bali geraknya itu bersumber dari tari Sangyang. Dan di dekade belakangan ini tari Sangyang kembali menjadi sorotan. Sering dipentaskan di panggung-panggung megah, panggung-panggung mewah secara profan untuk hiburan. Sangyang dicabut dari akarnya berada. Namun kali ini mari kita menyelami ruang dan waktu Sangyang berasal. Saya mohon bantuan dari hadirin. Boleh ya? Boleh? Ya. Pak Jero akan membimbing kita semua untuk menyanyi nyanyian Sangyang. Nyanyian Sangyang ini merupakan nyanyian dengan bahasa sehari-hari orang Bali yang sangat dekat kenyataannya dengan padi dan sawah. Pak Jero dan Beli Gede, disilakan. Kita di depan saja. Iya, di sini di depan. Pak Jero akan memimpin. Saya mohon hadirin untuk mengikutinya. Terima kasih. Baik, sebelum saya coba untuk menyanyikan satu bait penggalan lagu dari Sangyang ini, sekali lagi peran dari juru gending Sangyang sangat-sangat luar biasa dalam pelestarian Sangyang Dadar ini. Karena tidak demikian dengan tari Sangyang mungkin di daerah lain, kalau di desa kami diiringi oleh gending, tidak dengan orkestra atau lain. Yeah. Baik, bisa mungkin saya akan coba penggalan yang pertama, mungkin yang pendek saja. Saya coba dulu lantunkan, nanti Bapak Ibu bisa ikuti bersama begitu ya. Baik. Saya mulai. Asap menyan. Ya. Asap menyan. Cenane pingundang dewa. Baik. Cenane pingundang dewa. Dewa turun menyawat. Baik. Dewa turun menyawat. Penyawat serek sorogan. Penyawat serek sorogan. Baik, kita coba bersama-sama ya sekarang. Asap menyan, cenane pingundang dewa. Dewa turun menyawat. Penyawat serek
luar biasa, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mungkin saya coba terjemahkan sedikit maknanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Asap menyan cenana pingundang dewa. Itu adalah seperti kepercayaan kami orang Bali. Asap adalah dupa, menyan cendana itu wangi-wangian yang biasa dipakai untuk ritual keagamaan, khususnya dalam penurunan dewa dewi untuk merasuki roh sangyang itu. Menyan cenana pingundang dewa, dewa turun menyawat, maknanya agar para dewa turun untuk memasuki para penari sangyang itu. Ya, menyawati serak-serokan agar para dewa dewi itu sesegera mungkin, artinya tidak lama. Kalau dulu kadang-kadang waktu di awalnya lama sekali, mungkin setengah jam belum, tapi sekarang sejak 2016 itu sampai sekarang baru asap gitu udah plug gitu ya. Kalau dulu sampai setengah jam. Dan hal yang menarik juga untuk Sangyang Dedari pas ngukupang itu Bapak Ibu tidak boleh ada laki-laki di sana, hanya perempuan gitu. Tidak ada wanita laki-laki dalam ngukupang itu, tapi dalam menonton boleh. Tadi saya lupa, mohon maaf, saya klarifikasi terkait Bapak Ibu tetap bisa semuanya hadir, sekalipun saya bilang itu dari sakral, tapi bisa hadir ke desa ya. Saya lupa tadi menyampaikan, sekalipun saya ini masalah pariwisata, itu tetap ini kalau mau hadir ke desa melihat langsung desa dan tarian itu welcome Pak, bisa. Baik, kita lanjutkan ya. Asap menyan cenana pingundang dewa, dewa turun menyawat, penyawat diserek sorogan. Asap menyan cenana pingundang dewa di malam hari. Dewa turun Kabar-kabar dari surga kita tunggu dengan hujan upah. Asap mengepul membawa harap-harap bagi tanah garam. Tarikanlah petunjuk semesta bagi sawah desa yang gersang tak berkesudahan. Putaran demi putaran adalah siklus ritus alam yang khusyuk mengasuh kehidupan. Nasib hanya memilih yang unggul menanam benih padi. Kitakah keturunan yang tunduk pada titah semesta, ataukah hanya takut pada rasa lapar yang meranggas kebahagiaan? Dengar putar. Lorinte. Wayan asih. Ketut payeng. Tengah hari. Ketut yanti. Manrati. Yan gede. Kadek kejer. Kadek suni. Nyoman asih.
Terima kasih. Wayan Meliawati, Wayan Meliawati, Yoman Santi, Yoman Santi, Losri Swati, Yusri Swati, Ketut Aryani, Tut Aryani, Wayan Sutiari, Wayan Sutiari, Nganane, Nanane, Adek Anggi, Ade Anggi, Gita, Ika, Ketut Susilawati, Tut Susilawati, Mang Japra, Manjapra, Ketut Febri, Tut Febri, Man Mongkek, Man Mongkek, Wayan Siska, Wayan Siska, Wayan Tari, Wayan Tari, Lurani, Lurani, Ketut Septiari, Tut Septiari, Putu Intan, Bintan, Kadek Rizka, Kadek Rizka, Kadek Rina, Kadek Rina, Lohinda, Loinda, Tata, Tata, Inggih Puput,